Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah bil ilmi sudurana wa nawwir qulubana wa sahih jasadana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ikhwani wa akhawati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan memuji Allah tabaraka wa ta'ala, dengan meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu berzikir kepadanya, alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Jalla wa'ala. Masuknya kita ke dalam bulan Ramadan, bertemunya kita dengan bulan yang mulia. Ramadan, di dalamnya ampunan yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Ramadan, di dalamnya rahmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan, di dalamnya itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Ketika Nabi SAW berbicara tentang itqun minan nar, ketika Nabi SAW berbicara tentang itqun minan nar, Nabi SAW mengatakan, wadzalika, yang demikian itu pada setiap malam bulan Ramadan, kata Nabi SAW. Mudah-mudahan ma'asyiral ikhwah, ikhwani wa akhawati fillah, kita termasuk hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala, yang mendapatkan itqun minan nar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah, ketahuilah, la udhra li ahadin minal muslimin, tidak ada uzur bagi seorang pun dari kaum muslimin di mana mereka bermalas-malas di dalam bulan Ramadan, di mana mereka yatakasalun, tidak bermujahadah di dalam bulan Ramadan. Semestinya seorang muslim, ma'asyiral ikhwah, orang-orang yang telah berusaha mengagungkan datangnya bulan Ramadan, orang-orang yang telah memuliakan bulan Ramadan karena Allah memuliakannya, Nabi SAW memuliakannya. Para sahabat, bagaimana kita saksikan kehidupan mereka di dalam bulan Ramadan. Para ulama salaf, al-ulama al-atqiya was-sulaha min hadhil ummah, bagaimana mereka mengagungkan bulan yang suci ini karena Allah Jalla wa'ala mengagungkannya. Bagaimana mungkin uzur diberikan kepada mereka-mereka yang bermalas-malas di dalam bulan Ramadan? Bagaimana maaf diberikan kepada mereka-mereka yang bermalas-malas di dalam bulan Ramadan? Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin? Karena Allah Jalla wa'ala memuliakan, Nabi memuliakan, kemudian para sahabat, para tabi'in, para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan lain sebagainya. Mereka memiliki ilmu bagaimana cara memuliakan bulan Ramadan dengan ibadah yang mereka memperjuangkan di dalam bulan Ramadan. Maka la udhur li ahadin, tidak ada udhur bagi seseorang, tidak ada maklum bagi seseorang, tidak ada maaf bagi seseorang jika seandainya mereka masih bermalas-malas di dalam bulan Ramadan. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan, ma'asyiral muslimin. Semampunya kita memiliki bagian pada seluruh ibadah, dengan bagian yang selalu meminta kepada Allah Jalla wa'ala, dengan bagian yang maksimal. Baik puasa sendiri yang kita lakukan dengan imanan wahtisaban, dengan adab-adab dan etika-etika kita perhatikan. Kemudian tilawatul Quran wa tadarusuh, kemudian talabul ilm, kemudian infak sadaqah, kemudian tarawih, witir, dan yang lain-lain. Kita lakukan dengan usaha yang maksimal. Jika seandainya kita tidak memiliki bagian yang begitu aufar, yang begitu banyak, yang begitu bermacam-macam, dengan bentuk yang sempurna, maka tetap kita mesti memiliki bagian di antara ibadah-ibadah itu. Kita mungkin tidak terlalu bisa
berlomba-lomba membaca Al-Quran, seperti mereka-mereka yang sampai berkali-kali khatam. Mungkin kita memiliki kelebihan yang lain, Al-Quran tetap kita baca. Kemudian kita memiliki kelebihan yang lain, mungkin sedekah. Atau mungkin kita tidak memiliki harta yang begitu banyak yang akan kita infakkan kepada tetangga-tetangga kita yang membutuhkan, karib kerabat kita, sahabat-sahabat kita, kaum muslimin. Kalau seandainya kita tidak memiliki itu semua, mari kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Mungkin dengan kekhusyukan yang luar biasa, kita lakukan tarawih, kita lakukan witir. Kalau seandainya juga kita tidak bisa berusaha tulul qiyam, melaksanakan at-tarawih ma'asyiral ikhwah, mungkin kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Mungkin memperbanyak zikir ma'asyiral ikhwah, mungkin memperbanyak istighfar ma'asyiral ikhwah. Kalau kita termasuk juga orang-orang yang begitu bermujahadah untuk perkara ini, mungkin kita tetap bisa, dan mesti kita tetap bisa, mungkin dengan menebarkan akhlak-akhlak yang mulia. Ma'asyiral ikhwah, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, dalam sebuah hadis, inna fil jannati ghurafan, kata Nabi SAW. Nabi memberikan sifat bagaimana surga Allah Jalla wa'ala, bagaimana keindahan, kenikmatan yang ada di dalamnya. Diberikan sifat oleh Nabi SAW. Inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar. Kamar-kamar yang tembus pandang ma'asyiral ikhwah, yang begitu indah, yang bercahaya, yang tembus pandang. Inna fil jannati ghurafan, kata Nabi SAW. Ghurafan tura min butuniha zuhuruha, kata Nabi SAW. Terlihat dari luarnya bagian dalamnya. Terlihat dari luarnya bagian dalamnya. Begitu juga terlihat bagian luarnya dari dalamnya. Kamar-kamar yang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mereka-mereka yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Jalla wa'ala. Termasuk orang-orang yang mendapatkan itqun minan nar di dalam bulan Ramadan ini ma'asyiral ikhwah. Agar Allah menempatkan kita di surganya, mendapatkan kamar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian faqamal a'rabi, ketika itu berdirilah seorang Arab Badui, bertanya kepada Nabi SAW, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar itu ya Rasulullah? Kamar-kamar yang tembus pandang itu untuk siapa ya Rasulullah? Kalau kita lagi di dalam, terlihat siapa yang di luar. Kalau yang di luar terlihat siapa yang di dalam. Untuk siapa itu ya Rasulullah? Kamar-kamar yang begitu indah itu ya Rasulullah. Tempat-tempat yang begitu mulia itu ya Rasulullah. Liman hiya ya Rasulullah. Untuk siapa? Kita perhatikan wahai saudara-saudariku, ikhwani fillah, akhal Islam, ukhtal muslimah. Kita perhatikan. Seorang sahabat mengatakan, untuk siapa kamar-kamar itu ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, kamar-kamar itu adalah untuk mereka-mereka yang bisa melembutkan perkataan, yang bisa menjaga lisannya dari mengucapkan ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang menyakitkan hati saudara-saudara kita. Ucapan fitnah, ghibah, namimah, na'udzubillah. Sekarang bulan Ramadan, mesti kita tinggalkan itu semua. Kita masuk ke dalam bulan Ramadan dengan taubat ma'asyiral ikhwah, dengan memperbaiki diri. Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntunglah mereka-mereka yang bisa memperbaiki dirinya sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka yang pertama adalah kamar-kamar itu diperuntukkan oleh Allah Jalla wa'ala. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang bisa melembutkan ucapan. Berkata kepada orang tua dengan perkataan yang lembut, qaulan karima, perkataan yang mulia. Berkata kepada para sahabatnya dengan ucapan yang lembut juga. Jangan terbalik. Sebagian orang begitu bertemu dengan sahabat-sahabatnya, subhanallah, senyumannya luar biasa, manisnya luar biasa, ramahnya luar biasa. Tetapi bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan orang tuanya, istrinya, anak-anaknya, dia menjadi orang-orang yang kasar. Dia menjadi orang-orang yang keras. Bukan seperti yang diajarkan di dalam agama kita, ma'asyiral muslimin.
Pemirsa muliakan oleh Allah Jalla wa'ala, as-saimin was-saimat. Bukan seperti ini yang diajarkan di dalam agama kita. Ingat, surga itu, kamar itu diperuntukkan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, barang siapa yang bisa melembutkan ucapannya, kata Nabi SAW. Kemudian yang kedua, wa at'amat ta'am. Kemudian dia bisa memberikan makan orang yang butuh kepada makan. Sekarang keadaan seperti yang kita saksikan ini, ma'asyarul ikhwah, wabah yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala, yang kita diuji dengan virus ini. Semoga Allah Jalla wa'ala mengangkat segera virus ini, agar kita bisa berkembali melakukan kegiatan dengan normal, ma'asyarul ikhwah. Sekarang terbatas, kita keluar rumah terbatas, kegiatan ini itu terbatas, sulit bagi kita bergerak sekarang. Saatnya kita mengkhusyukkan doa kita kepada Allah Jalla wa'ala. Saatnya kita mengheningkan doa kita kepada Allah Jalla wa'ala. Doa orang yang sedang khusyuk berpuasa, ketika dia hendak berbuka, dakwah la turad. Doakan kepada Allah Jalla wa'ala agar segera musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua adalah liman at'amat ta'am. Mereka yang bisa memberikan makan kepada orang-orang yang butuh kepada bantuan. Kemudian yang ketiga, untuk siapa? Untuk siapa kamar-kamar itu ya Rasulullah? Wa adamas siyam, mereka yang selalu berpuasa. Tidak hanya puasa wajib, tapi puasa sunnah. Tidak hanya puasa yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala, tetapi sebelum Ramadan kemarin, ma'asyarul ikhwah, mereka memiliki bagian untuk berpuasa puasa sunnah. Senin, Kamis, Ayyamul Bid, dan puasa-puasa yang lain. Wa adamas siyam. Kemudian yang keempat adalah kamar-kamar itu, ma'asyarul ikhwah, diperuntukkan oleh Allah Jalla wa'ala liman salla lillahi billaili wan nasu niyam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang salat di malam hari kepada Allah Jalla wa'ala, sementara manusia dalam keadaan tidur ketika itu. Ma'asyarul ikhwah, hadis yang mulia ini banyak poin-poin yang disebutkan oleh Nabi di dalamnya. Mari kita memiliki bagian dari setiap poin itu, ma'asyarul ikhwah. Di dalam bulan Ramadan ini, ma'asyarul ikhwah, agar kita termasuk orang-orang yang melaksanakan ibadah penuh dengan mujahadah. Agar kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang sahih. Man qama ramadhana. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan, mendirikannya pertama puasa dengan ibadah-ibadah yang terkait di dalamnya. Tadarus Al-Quran. Kemudian qiyamut tarawih, as-sadaqah, wal infaq, dan yang lain-lain. Agar kita termasuk orang-orang yang betul-betul memuliakan bulan Ramadan. Mudah-mudahan sedikit dari tausiah yang kita sampaikan bermanfaat terutama untuk diri kami pribadi dan untuk semua kaum muslimin kaum muslimat yang menyaksikan nasihat ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.